Shalom bagi kita semua, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita, baiklah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang selalu nyata di dalam kehidupan kami. Dengan berkat-Mu, Tuhan hantarkan kami untuk menikmati satu hari yang baru yang masih Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami. Ajari kami untuk bersyukur dan mampukan kami untuk melakukan berbagai aktivitas kami dalam satu hari ini turut di dalam kehendak-Mu. Terlebih firman-Mu yang kiranya akan mengajari kami, menuntun kami untuk melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Pada kesempatan ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja dalam diri kami masing-masing. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dikutip dari kitab 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Demikian bunyinya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kita telah sering mendengar dan mengimani bahwa Kristus sudah mati bagi dosa-dosa kita sekali dan untuk selama-lamanya. Karena itu, sebagai pengikut Kristus yang setia dan mempercayakan diri kepadanya, bahwa kita sudah ditebus dan dosa-dosa kita sudah diampuninya, tentunya kita harus hidup di dalam Kristus. Darah Tuhan Yesus itulah yang telah menyucikan kita dari keberdosaan dan segala dosa yang kita lakukan. Sebagai yang lahir dari Allah, ada benih ilahi dalam diri kita yang tidak dapat berdosa lagi. Namun, karena kita masih mengenakan tubuh jasmani di dunia ini, maka kita masih bisa jatuh ke dalam dosa. Dosa inilah yang menjadi perusak dan pengganggu dalam persekutuan kita dengan Allah. Dan untuk itulah, kita harus segera mengaku dosa-dosa kita. Bahkan dalam liturgi minggu, selalu ada tempat untuk mengaku dosa, dan setelahnya diperdengarkan janji Tuhan tentang keampunan dosa itu. Tuhan itu amatlah setia dengan janjinya. Ia akan mengampuni dosa-dosa kita karena Kristus, anaknya. Itu dapat kita lihat pada Kisah 10 ayat 43. Tuhan itu juga adil dalam darah Tuhan Yesus yang telah memuaskan tuntutan keadilannya sehingga dapat mengampuni dosa-dosa kita. Sangat jelas dikatakan pada Matius 26 ayat 28. Setiap pelanggaran atas perintah Tuhan Yesus tentunya itu adalah dosa, dan upah dosa itu adalah maut. Namun, syukur bagi Allah, bagi kita telah disediakan pengampunan dosa yang luar biasa. Dan karena itulah, dengan mengaku dosa, maka hubungan kita akan dipulihkan. Untuk itu, mintalah di dalam doa supaya Roh Kudus yang selalu memimpin hidup kita, sehingga kita memahami kehendak-Nya dan menyadari bila kita telah melanggarnya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang baru saja kami dengar, mengingatkan kami akan pengampunan yang telah Tuhan sediakan dalam kehidupan orang-orang percaya. Firman-Mu telah memberikan seruan bahwa Allah yang kami imani adalah Allah yang setia, Allah yang adil, yang senantiasa memberikan pengampunan bagi kami dan menyucikan kami dari segala kejahatan itu. Bila mana kami datang menyadari kelemahan, keterbatasan, pelanggaran kami,
dan meminta pengampunan. Ya Tuhan Allah kami, Roh Kudus-Mu kiranya bekerja dalam diri kami, sehingga kami dapat mengerti akan setiap pekerjaan yang boleh kami lakukan. Seluruh gerak-gerik tubuh kami boleh menyadari, terkhusus bila mana kami jatuh ke dalam dosa, kami dituntun dan diingatkan kembali untuk kembali ke jalan yang Engkau kehendaki. Berkati kami senantiasa dalam setiap langkah persekutuan dan pekerjaan kami, sehingga kami boleh menuai dengan sukacita yang daripada Tuhan. Hanya dengan berkat-Mu kami boleh merasakan kekuatan, kesehatan, dan sukacita damai sejahtera di dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, biarlah berkat-Mu selalu tinggal dalam diri kami masing-masing, dan juga dalam kehidupan seluruh anggota jemaat Tuhan. Kami serahkan pribadi lepas pribadi, biarlah Tuhan tetap beserta dengan mereka, mengayomi dan menuntun agar seluruh pekerjaan, aktivitas yang boleh dilakukan oleh sanak saudara kami, seluruh anggota jemaat Tuhan, orang-orang yang kami kasihi, semuanya Tuhan boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bila mana ada banyak orang ataupun jemaat Tuhan terlebih yang sedang menghadapi sakit penyakit, dengan kuasa-Mu Tuhan tolong berikan kesembuhan. Yang berbeban berat, biarlah Tuhan yang memberikan penghiburan, sehingga mereka jauh dari keputusasaan. Ada banyak Bapa yang kami perlukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah Tuhan dengan kasih-Mu itu semua boleh kami rasakan dengan hati yang selalu merasa cukup, dan kami bersyukur atas apa yang telah kami terima di dalam kehidupan kami. Ampuni kami dari dosa-dosa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat bekal. Jangan susah dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan sedang bebas dosa pun tetap bersama Yesus dalam terang di rumah yang kekal. Marilah kita bersama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin.